Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom. Puji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan menghampiri tata kasih karunia-Nya. Saya percaya satu dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Kau melihat setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Apapun keadaan yang sedang kami alami saat ini, kami memberi diri untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kami memberi diri untuk tetap bersekutu dengan Roh-Mu. Sebab lebih baik satu hari di dalam rumah-Mu daripada 1000 hari kami di tempat yang lain. Demikianlah hati kami mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu yang ajaib, hadirat-Mu memenuhi setiap bencana hati kami. Hadirat-Mu menghanyutkan, bahkan membangkitkan manusia, roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, amin. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari angkat tanganmu tinggi saudara, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, lebih dari yang telah ku minta, oh, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Kami sungguh-sungguh tidak mampu mengukur kebaikan-Mu Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
kami Tuhan. Amin, amin. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau yang jadikan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih sungguh-sungguh lagi saudara, dengan ucapan syukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup, Kau yang jadikan, Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menjadikan hidup kami berharga. Engkau yang mengangkat setiap kami menjadi anak-anak-Mu. Bukan karena kuat kami, bukan karena kakak kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Biar malam hari ini kau mempersembahkan pujian syukur di hadapannya. Sebab Dia baik, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tiada pernah berakhir bagi kami Tuhan. Syakalalalalalalabayalalalabase. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami berikan segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Oh, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus. Biar segala pujian, oh, bagi-Mu.
alami kemuliaan-Mu, Kau nyatakan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkanlah, pulihkan hatiku. Oh yes, Yesus, kemuliaan-Mu, Kau yang memberkati setiap kami. Hanya Kau Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu. Percaya Dia yang memberkati, percaya Dia yang memelihara, percaya Yesus yang menjaga setiap kita. Katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Segala pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Engkau yang hadir. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami sembah, kami pujikan Tuhan. Segala pujian, ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian yang mengalir dari hati kami. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami sembah. Mari angkat suaramu sembah Tuhan saudara. Haleluya. Shalalabaya, lalalalaba. Kami kagum akan perbuatan-Mu, kami kagum akan setiap karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Shakalalalalalalalala, shakalalalalalalalala. Biar hatimu berlimpah dengan ucapan syukur saudara. Bersyukur di dalam segala keadaanmu, baik atau buruk. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang terbaik bagi kami, Kau yang terindah bagi kami, tiada duanya. Glory, ya dalam ayase. Ini hati kami ini pujian kami Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Rabata syaka mana.
Terlalu banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terlalu ajaib karya-Mu. Terlalu besar rencana-Mu. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Katakan kekaguman-Mu, saudara. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Amin. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Oh, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan, mari sama-sama katakan. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kaulah mazmurku. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu tercurah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Oh, yang termulia bagi kami Tuhan. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kaulah mazmurku. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu tercurah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu.
hari ini kami belajar menetapkan hati kami hanya tertuju kepada Yesus. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, meskipun sekalipun doa kami belum dijawab, apa yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan belum genapi. Tapi biarlah kami belajar menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, hati kami tetap menyembah Engkau. Hati kami tetap mengasihi Engkau. Hati kami tetap setia mengikut Yesus. Biar hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Tidak ada tempat yang lain yang kami ingini selain hadirat-Mu. Tidak ada tempat yang lebih aman selain hadirat-Mu. Kami hanya butuh pribadi-Mu Tuhan. Kami hanya perlu pribadi-Mu. Yes, Abasyanana. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Katakan, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Dengan penuh cinta, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Amin, amin. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih di Yesus terlebih. Engkau yang terbesar di dalam kami selama-lamanya. Oh, yang percaya angkat kedua tanganmu. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Jangan gantikan pribadinya dengan siapapun ataupun dengan apapun. Dia terlebih besar. Dia terlebih berharga. Yes, oh, Yesus terlebih besar di dalamku. Kami
menjemaat Tuhan sendiri dengan hati yang lebih sungguh-sungguh di hadapannya. Kami memuji. Angkat kedua tanganmu saudara. Yes Lord. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan, Engkau Raja atas hidup kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Engkaulah penguasa seluruh alam semesta. Engkau pencipta segala-galanya. Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha baik. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih bekerjalah Roh Kudus. Roh kehidupan bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Roh kasih karunia, Roh yang menghidupkan, Roh yang membebaskan, memulihkan semua umat-Mu. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Bekerjalah jamah setiap kami, jamah. Dalam nama Yesus, nama yang paling kami cinta. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10.
Alkitab berkata ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zovim dari pergunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Ayat yang keempat. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing satu bagian. Ayat 5 saya terjemahkan. Karena dia mengasihi Hana, dia memberikan kepada Hana satu bagian lebih banyak, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya dia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Ayat 8. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sampai situ saja. Kitab Samuel dimulai dengan keluarga kecil. Seorang suami bernama Elkanah punya dua orang istri. Yang pertama bernama Hana, yang kedua bernama Penina. Nanti kita akan lihat sebentar kenapa dia punya dua orang istri. Dan saya hari ini mau mengajak Anda untuk belajar dari tiga orang ini, Elkanah, Hana, dan Penina. Apa yang kita bisa pelajari dari tiga orang ini? Nomor satu, mari kita lihat Elkanah dulu. Kalau saya bisa mempelajari sesuatu dari orang bernama Elkanah, saya percaya ayat 3 lah yang akan menunjukkan kepada kita apa yang kita bisa pelajari dari orang ini. Ayat 3 berkata tentang Elkanah, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya. Sama-sama bilang dari tahun ke tahun. Kalau saya bisa mempelajari sesuatu yang baik dari orang bernama Elkanah, maka yang saya bisa pelajari adalah orang ini konsisten. Sama-sama bilang konsisten. Konsisten, menjadi konsisten bukan berarti saya sempurna dalam segala hal. Tetapi menjadi konsisten berarti saya menjadi setia dalam satu hal. Sekali lagi, orang yang konsisten bukanlah orang yang sempurna. Tetapi orang yang konsisten adalah orang yang setia. Orang yang melakukan sesuatu terus menerus. Sama-sama bilang konsisten. Anda lihat hari itu untuk datang ke rumah Tuhan tidak mudah. Hari ini untuk datang ke rumah Tuhan sangat gampang. Sangat gampang datang ke rumah Tuhan. Tapi anehnya banyak yang tetap tidak mau datang ke rumah Tuhan. Itu heran. Untuk datang ke rumah Tuhan sangat-sangat mudah hari ini. Sebab satu, persekutuan doa gereja tersebar di mana-mana. Bahkan sering kali berkompetisi satu sama lain persis seperti toko emas. Tetapi hari itu untuk datang ke rumah Tuhan tidak mudah. Sebab orang Israel tidak boleh beribadah dimanapun juga kecuali hari itu di tempat di mana tabut perjanjian berada. Hari itu tabut perjanjian ada di kota nama Silo. Di kemudian hari dari Silo nanti akan dipindahkan ke kota Daud, kota Sion di Yerusalem. Jadi kalau Anda orang Israel, tidak peduli Anda tinggal di kota paling utara Israel, tidak peduli Anda tinggal di kota yang paling selatan Israel, kalau Anda mau beribadah pada Tuhan, Anda tidak boleh datang dimanapun juga, kecuali di bait suci di mana tabut perjanjian berada. Di zaman Yesus sedikit berbeda, sebab bait suci pertama sudah pernah dihancurkan. Oleh sebab itu orang Israel merindukan ada rumah ibadah.
Sehingga ketika bait suci kedua dibangun, orang Israel belajar dari pengalaman, kita tidak boleh hanya punya satu tempat. Kalau kita mau beribadah, memberi korban, di bait suci di mana tabut perjanjian ada. Tapi kalau kita mau berdoa, kita boleh bangun satu tempat yang disebut sinagoga atau rumah doa, di mana setiap kota sudah ada hari itu. Tetapi di zaman Samuel hari itu tidak ada yang namanya sinagoga. Jadi kalau kamu mau beribadah pada Tuhan, kamu harus datang ke bait suci tabernakel di mana tabut perjanjian ada. Oleh sebab itu kalau Anda tinggal di kota yang jauh dari Silo atau Yerusalem di kemudian hari, maka Anda harus meninggalkan kota di mana Anda tinggal, melakukan perjalanan bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Sudah perjalanannya panjang, lama, berat, sulit, makan biaya. Sebab perjalanan yang panjang berbulan-bulan itu harus punya biaya. Biaya untuk makan di jalan, biaya untuk menginap di jalan. Jadi mereka harus melakukan sesuatu yang sulit. Itu sebabnya orang Israel tidak diwajibkan datang di rumah Tuhan setiap minggu, tidak ada. Mereka diwajibkan datang tiap tahun hanya 3 hari raya besar. Nomor 1 hari raya Paskah, nomor 2 hari raya Pentekosta, dan nomor 3 hari raya Sukot atau Pondok Daun-daunan. Kalau kamu orang Israel yang baik, maka 3 hari raya ini dalam tiap tahun kamu harus ada. Elkanah, Alkitab berkata, terus menerus tiap tahun. Dari tahun ke tahun, sama-sama bilang konsisten. Dia konsisten datang ke rumah Tuhan. Nah, konsistensi Elkanah datang ke rumah Tuhan menghasilkan 4 hal. Nomor 1, coba Anda lihat ayat 3 sekali lagi. Orang yang datang setia di rumah Tuhan seharusnya mengalami 4 hal dalam hidupnya. Nomor 1, dia berkata, dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk apa? Sujud menyembah. Jadi orang yang konsisten dalam rumah Tuhan, nomor 1, dia akan konsisten dalam penyembahan. Sama-sama bilang penyembahan. Artinya kalau Anda terus-menerus datang di rumah Tuhan, konsistensi kita ke rumah Tuhan membuat kita nomor 1, mengenal Tuhan lebih baik. Kita bisa menyembah Tuhan dengan lebih dalam. Kita bisa mengenal firman-Nya dengan lebih baik. Iman kita menjadi kuat. Anda datang ke rumah Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, tapi iman tidak tambah kuat, ada sesuatu yang salah dalam hidup Anda. Sebab Elkanah konsisten datang ke rumah Tuhan, dan sebagai hasil dari konsistensi dia datang ke rumah Tuhan, nomor 1, dia konsisten dalam penyembahan. Dia konsisten dalam pengenalan dengan Tuhan. Dia berharap pada Tuhan, imannya makin kuat, cintanya pada Tuhan makin dalam, makin luar biasa. Tetapi penyembahan bukan hanya yang satu-satunya. Lihat yang kedua, dia berkata sujud menyembah, dan ayat 3 berkata mempersembahkan. Jadi konsistensi Elkanah ke rumah Tuhan nomor 1 membuat dia konsisten dalam penyembahan. Tetapi nomor 2 membuat dia konsisten dalam persembahan. Sama-sama bilang persembahan. Persembahan adalah sesuatu yang tadinya menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi kemudian kita tinggalkan, kita berikan, kita lepaskan, kita tanggalkan. Itulah persembahan. Persembahan adalah sesuatu yang berada dalam milik saya, hak saya. Tetapi ketika saya mempersembahkan, saya berikan, saya tanggalkan, saya tinggalkan, saya relakan untuk diterima oleh orang lain. Sesuatu persembahan adalah sesuatu yang saya lepaskan. Penyembahan tanpa persembahan bukanlah penyembahan sama sekali. Sama-sama bilang penyembahan tanpa persembahan. Sama-sama bilang penyembahan tanpa persembahan bukanlah penyembahan. Amin, 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 amin. Penyembahan, Anda menyembah Tuhan tapi Anda tidak pernah mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, maka itu bukan penyembahan. Penyembahan selalu menuntut persembahan. Ada sesuatu yang kita tanggalkan. Nah, muka-muka Anda mulai tegang semua. Pak Doni mau bicara soal duit hari ini. Saya tidak bicara soal duit, saya mau bicara tentang manusia lama. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ketika iman kita bertumbuh pada Tuhan, maka konsekuensi dari konsistensi kita penyembahan Tuhan adalah kita harus belajar konsisten untuk melepaskan manusia lama kita.
Ada 4 hal dari manusia lama yang harus kita tinggalkan. Ada 4 hal dari kehidupan lama kita yang harus kita tinggalkan. Nomor 1, perbuatan dosa. Sama-sama bilang perbuatan dosa. Orang yang tadinya mencuri, tidak boleh lagi mencuri. Orang yang tadinya berdusta, tidak lagi berdusta. Orang yang tadinya berzina, tidak lagi berzina. Orang yang tadinya korupsi, tidak lagi korupsi. Orang yang tadinya bohong, tidak lagi bohong. Perbuatan dosa. Nomor 1 dari manusia lama, tanggalkan perbuatan dosa kita. Mencuri, tidak lagi mencuri. Berbohong, tidak lagi berbohong. Dia menipu, tidak lagi menipu. Dia nyogok, tidak lagi nyogok. Dia korupsi, tidak lagi korupsi. Dia berzina, tidak lagi zina. Dia berselingkuh, tidak lagi selingkuh. Perbuatan dosa. Nomor 2, sisi kedua dari manusia lama yang harus kita tanggalkan adalah emosi dosa. Sama-sama bilang emosi dosa. Begini, apa itu emosi dosa? Seringkali ada banyak orang sudah tidak berbuat dosa. Dia sudah tidak berbohong, dia sudah tidak berdusta, dia sudah tidak mencuri, perbuatan dosa. Tetapi dia masih suka iri hati sama orang. Dia masih suka marah dan benci sama orang. Dia tidak bisa mengampuni orang. Dia tidak berbuat dosa, tetapi dia punya emosi dosa. Ada orang yang sudah tidak lagi berzina, sudah tidak berbuat dosa, tetapi hidup dalam depresi, hidup dalam stres, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam rasa bersalah, hidup dalam rasa marah. Maka dia sekalipun tidak berbuat dosa, tetapi dia masih punya emosi dosa. Ada banyak orang di gereja sebenarnya tidak lagi berbuat dosa, tetapi ada banyak orang di gereja masih punya emosi dosa. Masih banyak yang marah. Di sini tidak ada, di sini sudah tidak ada. Amin. Dalam nama Yesus tidak ada. Oh, haleluya. Puluhan tahun sudah khotbah di sini, Pak, ya. Nggak berubah-berubah, terlalu sudah. Yang ketiga, manusia lama kita yang harus kita tinggalkan. Nomor 1, perbuatan dosa. Nomor 2, emosi dosa. Nomor 3, keinginan dosa. Sama-sama bilang keinginan dosa. Ada orang nonton pornografi, dia sudah tidak nonton pornografi, minggu itu dia tidak sentuh film pornografi, tetapi di pikirannya keinginan untuk nonton masih ada. Artinya dia tidak berbuat dosa sebab dia tidak nonton hari itu, tetapi keinginan dosa masih ada. Ada orang yang sudah tidak narkotika hari itu, dia tidak pakai narkotika sama sekali hari itu, tetapi keinginan untuk pakai narkotika masih tetap ada. Artinya hari itu dia tidak berbuat dosa, tetapi dia masih punya keinginan dosa. Ada orang dalam proyek, dalam pekerjaannya sudah tidak nyogok kiri, nyogok kanan, pakai jurus kong kali kong, korupsi sana, korupsi sini, sudah tidak. Tetapi kemarin temannya bicara soal ada proyek besar, keuntungan gede, dia mikir 1000 kali. Dia harus mikir 1000 kali, jadi dia mikir bolak-balik, baru dia bilang tidak. Artinya dia tidak kong kali kong, nipu sana, nipu sini, nyogok sana, nyogok sini, korupsi sana, korupsi sini. Dia tidak buat dosa itu, tetapi keinginan untuk melakukan itu masih ada. Jadi perbuatan dosa dia tidak buat, tetapi keinginan dosa masih ada. Yang keempat, nomor 1, perbuatan dosa. Nomor 2, emosi dosa. Nomor 3, keinginan dosa. Nomor 4, keakuan seseorang. Sama-sama bilang keakuan. Nah, keakuan tidak bicara sesuatu mengenai dosa atau tidak dosa. Keakuan bukan soal dosa atau tidak dosa. Keakuan bukan soal benar atau salah. Keakuan itu begini, saya beri contoh. Misalnya satu kali Tuhan bicara sama saya audible. Tuhan bilang, Doni ini. Biasanya ada gebanya kalau Tuhan ngomong kan. Doni ini. Pergilah ke Afrika kakak. Bagian pedalaman man. Keberitakanlah Injil di sana nana. Doni pergilah ke Afrika bagian pedalaman, beritakanlah Injil di sana. Saya bilang, Tuhan, sudah Afrika, pedalaman lagi. Gini aja Tuhan. Tolong buat saya pergi ke Amerika saja. Biar Amerika bagian pedalaman gak apa-apa. Saya beritakan Injil di sana. Kan Tuhan, Afrika sama Amerika beda-beda tipis. Kok bisa?
Ya, sebab sama-sama mulai dari huruf A, ditutup dengan huruf A. Cuma tengahnya yang beda. Satunya Afrika, satunya Amerika. Kan sama-sama A, tutupnya juga A. Cuma tengahnya yang beda. Pertanyaan saya Bapak Ibu tolong dijawab. Kalau saya tidak mau pergi ke Afrika bagian pedalaman beritakan Injil, saya tanya dosa saya apa? Saya mencuri kah? Tidak. Saya membunuh kah? Tidak. Saya berbohong kah? Tidak. Saya berzina kah? Tidak. Saya beritakan Injil ke sana. Pertanyaan saya, dosa saya apa kalau saya tidak mau ke Afrika? Persoalannya bukan soal dosa dan tidak dosa. Persoalannya bukan soal benar dan salah. Itulah keakuan. Keakuan itu soal maunya saya atau maunya Tuhan. Tuhan mau saya Afrika, saya mau saya ke Amerika. Hanya itu. Saya tidak buat dosa, saya tidak nakal ke sana, saya tidak berzina di sana, saya tidak selingkuh di sana, saya tidak main judi di sana, saya beritakan Injil di sana. Saya tidak buat dosa, saya tidak punya keinginan dosa, saya tidak punya emosi dosa. Persoalannya saya mau kehendak saya, bukan kehendaknya dia. Itulah keakuan. Tahukah Anda bahwa medan peperangan Yesus terakhir sebelum dia naik di atas kayu salib ada di Taman Getsemani? Dan apa peperangan pergumulan Yesus terbesar di Taman Getsemani? Pergumulan, nanti jadi pendeta ya. Nanti jadi pendeta. Pergumulan Yesus terbesar di Taman Getsemani bukanlah persoalan perbuatan dosa. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani bukanlah soal emosi dosa. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani bukanlah keinginan dosa. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani adalah penyerahan hak kepada Tuhan dan berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Pergumulan Yesus terbesar adalah persoalan keakuan. Kalau pergumulan Tuhan kita terakhir dan terbesar adalah medan peperangan keakuan, Anda dan saya harus mengerti ini jugalah jebakan terbesar dalam hidup Anda dan saya. Jadi Elkanah nomor 1, dia belajar konsisten dalam penyembahan. Yang kedua, dia konsisten dalam persembahan, menanggalkan manusia lama. Sebab ada jemaat punya pendapat begini, saya diberitahu orang. Jemaat punya pendapat, ada orang yang berpendapat hidup lama tambah Yesus sama dengan hidup benar. Hidup lama tambah Yesus, artinya Pak nggak apa-apa bisnis pakai cara lama, nggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah percaya Yesus ke gereja. Nggak apa-apa Pak kelakuan lama, nggak apa-apa. Yang penting percaya Yesus Pak ke gereja. Nanti kalau masuk surga nanti kalau mati tetap masuk surga. Saya bilang tidak ada istilah hidup lama tambah Yesus sama dengan hidup benar. Di dalam Yesus hidup lama harus jadi hidup baru. Nggak ada yang bilang amin. Terlambat. Dalam Yesus hidup lama harus jadi hidup baru. Bilang sama orang sebelah, hidup lama harus jadi hidup baru. Tanggalkan satu apa? Perbuatan dosa. Nomor 2, emosi dosa. Nomor 3, keinginan dosa. Nomor 4, keakuan. Yang ketiga, konsistensi Elkanah di rumah Tuhan buat dia konsisten dalam penyembahan. Konsistensi Elkanah di rumah Tuhan nomor 2 buat dia konsisten dalam persembahan. Nomor 3 konsistensi Elkanah di rumah Tuhan, lihat ayat 5. Ayat 5 berkata, karena dia mengasihi Hana. Sama-sama bilang mengasihi. Jadi konsistensi Elkanah di rumah Tuhan bukan hanya dia membuat menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman. Bukan cuma itu. Bukan hanya dia konsisten dalam persembahan, melepaskan hidup lama. Bukan cuma itu. Tapi yang ketiga, dia menjadi konsisten dalam mengasihi orang lain. Saya sudah cukup lama dalam pelayanan untuk bisa mengatakan ini. Pak Edi mungkin lebih lama dari saya tidak tahu. Tapi saya dari 94 sudah melayani mimbar, jadi buat saya sudah cukup lama untuk mengatakan hal ini. Sudah terlalu lama saya ada dalam pelayanan dan saya melihat ada banyak orang dalam gereja kalau bicara soal Tuhan, top Marco top nomor 1, dia tidak pernah kalah yang lain. Kalau sudah bicara soal Tuhan, itu memang hebat. Kalau dia nyembah Tuhan, kalau dia nyembah, malaikat sampai minder kalau lihat dia. Sebab malaikat pun tidak pernah merasa menyembah sehebat dia.
Tetapi persoalannya kalau dia keluar dari gereja, setan yang minder lihat dia. Sebab setan pun tidak pernah merasa sejahat dia. Kenapa? Sebab mereka mudah mengasihi Tuhan, tetapi tidak pernah mudah mengasihi orang. Saya sudah cukup lama dalam pelayanan untuk bisa mengatakan ada banyak orang dalam gereja sekalipun kalau bicara soal Tuhan nomor satu, tetapi kelakuannya terhadap memperlakukan orang lain itu nomor terakhir. Kalau mengasihi Tuhan hebat, tapi kalau mengasihi orang susahnya minta ampun. Susah. Seharusnya pendalaman kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan diwujudkan berbanding lurus dengan kasih kita kepada orang lain. Hukum yang terutama. Tetapi kenyataan hari ini saya melihat ada banyak orang mengasihi Tuhan tetapi tidak pernah mengasihi orang lain. Kalau mengasihi Tuhan berbanding lurus dengan mengasihi orang lain, percayalah tidak akan pernah ada gesekan dan konflik dalam gereja. Tidak akan. Tapi kenyataannya selalu ada. Jemaat bertengkar dengan jemaat, pendeta bertengkar dengan jemaat, pendeta bertengkar dengan pendeta. Kenapa? Sebab mudah bagi kita mengasihi Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah kita lihat, tetapi sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain. Oh, kalau sudah bencinya sama orang, kalau jalan di mall, dia dari utara mau jalan ke selatan, tiba-tiba dia lihat musuhnya dari selatan mau ke utara. Kalau dia lihat musuhnya belum lihat dia, kalau boleh ini badan putar balik supaya tidak ketemu dengan dia. Kenapa putar balik? Dia selalu jawab, daripada hilang damai sejahtera, Pak. Tapi kalau dia jalan di mall dari utara mau ke selatan, dia lihat musuh sudah lihat dia dari selatan ke utara, ketemu dia sudah lihat dari jauh, musuh sudah lihat. Oh gengsi dia mau putar balik, gengsi. Jalan pura-pura nggak tahu. Kalau sudah papasan mulai dia buang muka jauh-jauh. Kasihan itu muka cantik-cantik, ganteng-ganteng dibuang. Kenapa? Sebab kita mudah mengasihi Tuhan, tetapi kita sukar mengasihi orang. Berbeda dengan Elkana. Elkana bukan hanya konsisten dalam penyembahan. Elkana bukan hanya konsisten dalam persembahan kepada Tuhan, tetapi Elkana konsisten dalam mengasihi orang lain. Yang keempat, dari Elkana, lihat ayat yang ke-8. Ayat 8. Yang pertama, konsistensi Elkana di rumah Tuhan. Kesetiaan Elkana di rumah Tuhan. Nomor satu, membuat dia konsisten dalam penyembahan. Nomor dua, membuat dia konsisten dalam persembahan. Nomor tiga, membuat dia konsisten dalam mengasihi orang. Tapi nomor 4, lihat ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis, mengapa engkau tidak mau makan, mengapa hatimu sedih? Hal keempat yang berubah dalam hidup Elkana adalah dia menjadi konsisten bukan hanya dalam penyembahan, konsisten dalam persembahan, konsisten dalam mengasihi orang, tapi keempat dia konsisten dalam peduli kepada orang lain. Tunggu dulu Pak, apa beda mengasihi dan peduli? Bukankah kalau kita mengasihi, kita peduli? Setuju dengan Anda, tapi demi kepentingan khotbah izinkan saya membedakan dua hal ini. Saya bilang saya mengasihi Pak Edi. Dan sebagai hasil dari saya mengasihi Pak Edi, saya lakukan dua hal pada Pak Edi. Nomor satu, saya tidak akan buat jahat sama dia. Nomor dua, saya akan buat baik sama dia. Orang yang mengasihi orang lain akan selalu melakukan dua hal pada orang itu. Satu, kita tidak akan buat jahat pada orang itu. Dua, kita akan buat baik pada orang itu. Bukan cuma satu, dua-duanya. Anda boleh tidak buat jahat pada orang lain, tetapi belum tentu Anda mengasihi orang itu kalau Anda tidak pernah buat baik pada orang itu. Saya tidak buat jahat sama tukang parkir di depan, tapi saya juga tidak pernah buat baik sama dia. Berarti saya tidak mengasihi dia. Kalau saya mengasihi seseorang, saya mengasihi Pak Edi, maka saya tidak buat jahat sama dia, saya justru berbuat baik sama dia. Itu mengasihi, sama-sama bilang mengasihi. Tetapi peduli berarti saya menjadi peka. Saya menjadi peka terhadap perasaan dan keadaan yang sementara dialami seseorang. Saya peduli kepada seseorang berarti saya menjadi peka.
saya ini menjadi sadar terhadap perasaan dan keadaan yang dialami seseorang. Saya beri contoh, mohon maaf sekali lagi saya pakai Pak Edi. Saya bilang begini, saya tadi bilang saya mengasihi Pak Edi, kita berteman, dan mungkin satu kali kita ketemu entah di mana, dan waktu kita ketemu kita guyonan, hahaha, dan waktu kita hahaha, biasanya ada orang yang mulai keceplosan, kebablasan kalau guyonan. Dan waktu saya hahaha sama Pak Edi, saya mulai guyonan dan kebablasan, kelewatan batas. Mukanya berubah, senyumnya jadi terpaksa, tapi saya tidak sadar bahwa ada yang berubah dari dia. Apakah saya sengaja mau buat jahat pada dia? Tidak, saya mengasihi dia. Hanya saya waktu bicara, saya bercanda, saya guyonan kelewat batas, dan tanpa saya sadar, artinya saya tidak peduli dengan dia. Saya sudah menyakiti hatinya. Kapan-kapan tiba-tiba satu kali ketemu orang, teman berkata, Doni, kamu ngomong apa sama Pak Edi Elroy? Saya bilang, ngomong apa? 2 hari yang lalu baru ketemu dengan dia. Kita bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, hahaha tadi. Dia bilang, tidak, Pak Edi marah-marah sama kamu. Loh, saya bilang, kok bisa marah-marah? Kita baru bercanda 2 hari yang lalu. Dia bilang, kamu bilang begini. Oh, itu guyonan. Dan orang itu jawab, enggak, buat Pak Edi itu serius. Saya bilang, itu kan cuma bercanda. Orang udah gede masa sakit hati. Tunggu dulu, bagi Anda yang cerewet, mohon maaf ibu-ibu yang terlalu ceplas-ceplos. Bagi Anda yang sanguin, cerewet, ceplas-ceplos, yang mulutnya bagaikan ikan mas koi yang buka tutup. Bagi Anda ceplas-ceplos itu tidak masalah. Tapi ingat baik-baik, tidak semua orang kayak Anda. Apa yang tidak masalah bagi Anda belum tentu tidak masalah bagi orang lain. Bagi Anda yang ceplas-ceplos sudah biasa. Bagi orang yang melankolis flegmatik, yang agak sensitif, itu luar biasa. Peduli berarti saya belajar menempatkan diri saya pada posisi orang lain. Saya belajar melihat ada yang berbeda dalam raut mukanya. Ada yang berbeda dalam senyumnya. Itu yang dicatat oleh ayat 8. Hana makan sedikit, Elkanah tanya, kenapa kamu makan sedikit? Padahal laki-laki itu sangat tidak sensitif umumnya. Wanita yang lebih sensitif secara emosi. Tapi Elkanah ini luar biasa. Hana kurang makan, dia berkata, ada yang salah, kenapa dia tidak makan sebanyak biasanya? Kenapa Hana lebih banyak menyendiri? Kenapa Hana lebih banyak termenung? Kenapa Hana lebih banyak menangis dalam doa? Makanya dia tanya, Hana, kenapa kamu tidak banyak makan? Hana, kenapa engkau sedih? Hana, kenapa engkau termenung? Hana, kenapa engkau menangis? Hana, kenapa? Dia sensitif sebab dia peduli. Seringkali kita bersaudara di dalam Tuhan, kita baik, kita saling mengasihi satu sama lain. Kalau nyanyi paling hebat, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih, gandengan tangan, kau sahabatku, kau saudaraku. Tapi orang di sebelah Anda mukanya lagi suram, Anda tidak perhatikan. Anda bukan tidak mengasihi dia, Anda mengasihi dia, saya tahu, hanya Anda jadi tidak peduli dengan dia. Dia sudah susah makan, Anda nggak ngerti, gandengan tangan terus. Padahal yang di sebelah sudah lemas. Ada banyak orang tidak peduli. Mari yuk, 2 yang pertama dari Elkanah hubungan dengan Tuhan benar. Tapi 2 yang terakhir dari Elkanah membuat hubungannya dengan orang lain benar. Kesetiaan kita pada rumah Tuhan, kesetiaan kita pada ibadah, konsistensi kita dalam rumah Tuhan harusnya mengubah hidup kita makin luar biasa di hadapan Tuhan dan makin luar biasa di hadapan orang lain. Yang kedua, karena amin sudah yang kedua lewat.
Lihat ayat 6, ayat 7, ayat 6 ke 7. Orang kedua yang saya mau Anda lihat adalah Penina. Nah, kalau Elkana konsisten, maka apa yang kita bisa pelajari dari Penina? Lihat ayat 6. Tetapi madunya, kata Ali. Nah, madu di sini bukan madu Nusantara, Bapak Ibu. Percaya, madunya di sini adalah istri kedua Penina, tetapi madunya Penina selalu sama-sama bilang konsisten. Sebab ada kata selalu, konsisten. Jadi Elkana konsisten, Penina konsisten. Apa perbedaan kalau begitu antara konsistensi Elkana dan konsistensi Penina? Mari lihat ayat 6, dia berkata selalu apa Bapak Ibu? Menyakiti hati orang lain. Penina ini konsisten. Konsisten apa? Nyakiti hati orang. Anda pernah lihat kalau Anda tempat baru, misalnya Anda datang persekutuan doa baru, Anda datang gereja baru, biasanya ada ibu-ibu mohon maaf, ibu-ibu mohon maaf. Ini umumnya, tidak juga semua, tapi umumnya. Ada ibu-ibu kalau lihat jemaat baru, dia lihat dari atas, dia turun ke bawah. Dari bawah dia turun dia naik ke atas. Kemudian habis itu dia turun satu kali lagi ke bawah, kemudian dia lihat muka orang itu. Waktu dia lihat muka orang itu, dia buang muka sambil bibir agak mencong ke kiri. Kalau Anda ketemu orang model begitu, bilang aja dalam hati, dasar Penina. Konsisten menyakiti hati orang. Apa beda konsistensi Elkana dan konsistensi Penina? Ini saya kasih tahu. Konsistensi Elkana ke rumah Tuhan itu mengubah hidupnya. Sementara konsistensi Penina ke rumah Tuhan tidak pernah mengubah kehidupannya. Tolong Bapak Ibu catat baik-baik supaya Anda tidak tanya lagi kepada pendeta manapun juga. Di dalam satu persekutuan orang percaya, Anda harus tahu satu hal. Selalu ada orang tipe Elkana yang berubah karena pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi selalu akan ada orang tipe Penina yang tidak pernah berubah. Anda datang sama pendeta dan berkata, Pak Doni, kenapa dia orang Kristen puluhan tahun hidupnya kelakuannya kayak gitu? Jawaban saya dalam hati, Penina. Nggak usah ditanya. Jadi kalau Anda ketemu orang yang suka nyakiti, Pak Edi cilaka kalau ketemu Penina gabung dengan Isabel, Pak. Susah. Banyak doa. Tapi di sini tidak ada. Semua Maria, semua haleluya. Yesus. Enggak ada yang ngaku. Jadi kalau Anda ketemu orang bertahun-tahun tidak berubah, Anda udah tahu. Bilang aja dalam hati, dasar Penina. Tolong garis bawah, dalam hati. Jangan terang-terangan di mukanya dia. Oh Penina, dia tanya apa itu Penina. Tanya Pak Doni yang khotbah minggu lalu. Cilaka saya. Cilaka. Ada orang yang tidak akan pernah mau berubah. Nggak usah tanya. Kalau Anda sudah tahu itu orang puluhan tahun Kristen tapi kelakuan tidak pernah berubah. Sekarang kita punya bahasanya. Apa? Yang ketiga yang terakhir, Hana. Pertama, Elkana konsisten. Nomor 2, Penina konsisten. Perbedaan antara konsistensi Elkana dan konsistensi Penina adalah konsistensi Elkana di rumah Tuhan mengubah hidupnya. Tetapi konsistensi Penina di rumah Tuhan tidak pernah mengubah hidupnya. Ayat 6 dia berkata selalu menyakiti. Anda baca ayat 7 kembali lagi penulis Alkitab harus berkata Penina menyakiti hati Hana sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Tapi mari kita lihat orang ketiga. Orang ketiga adalah Hana. Pertanyaannya adalah apakah Hana juga konsisten? Lihat ayat 7. Ayat 7 Alkitab berkata demikianlah terjadi dari apa? Bahasa yang sama dengan ayat 3 ketika bicara soal Elkana. Jadi tahun ke tahun Elkana datang ke rumah Tuhan. Dari tahun ke tahun Penina sebagai istri mendampingi Elkana datang ke rumah Tuhan. Tetapi dari tahun ke tahun juga Hana sebagai istri pertama juga datang ke rumah Tuhan. Jadi Elkana konsisten, Penina konsisten, Hana juga konsisten.
Perbedaan antara Elkana dan Penina, Elkana berubah, Penina tidak berubah. Kalau begitu pertanyaannya, apa perbedaan antara Elkana dan Hana? Ini yang saya mau katakan pada Anda. Yang berbeda antara Elkana dan Hana adalah ini. Waktu Elkana dan Hana pertama kali menikah, seperti biasa bagaimana pengantin muda waktu pertama kali menikah hendak membangun, membina keluarga, mereka punya kerinduan untuk punya anak. Elkana dan Penina, saya percaya di malam pengantin mereka pegangan tangan dan berkata, Tuhan berkati pernikahan kami, berkati kami dengan keturunan-keturunan ilahi seperti yang dijanjikan oleh Tuhan atas firman-Nya. Mereka tunggu 1 tahun, tidak kunjung dapat anak. Setelah 1 tahun menanti dan berdoa, saya percaya Elkana berkata, sabar Penina, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baru 1 tahun, kita nantikan janji Tuhan. Dia pasti buat segala sesuatu indah pada waktunya. 5 tahun tunggu, tidak dapat anak. 10 tahun tunggu, tidak dapat anak. 15 tahun nunggu, tidak dapat anak. 20 tahun nunggu, juga tidak dapat anak. Saya percaya itulah sebabnya Elkana mengambil istri kedua, Penina. Supaya lewat Penina dia bisa mendapatkan anak yang tidak bisa didapatkan dari Hana. Dan Anda harus ngerti bahwa Elkana melakukan itu bukan karena Elkana adalah suami yang tidak setia, tidak. Anda harus ngerti zaman itu apabila seorang istri tidak bisa memberi anak kepada suami, apalagi anak laki-laki. Kalau masih beri anak perempuan tetap sama. Kalau dia tidak bisa beri anak laki-laki, maka sang suami berhak menceraikan istri itu dan mengambil perempuan lain menjadi istrinya supaya garis keturunannya bisa diteruskan. Saya bilang Elkana baik. Kenapa baik? Sebab dia tidak menceraikan Hana, tapi dia mengambil Penina supaya garis keturunannya bisa diteruskan. Penina yang melihat bahwa Hana istri pertama tidak punya anak, itu sebabnya Penina membuli, Penina terus-menerus menyakiti hati Hana. Dan Elkana bukan tidak tahu itu, Elkana tahu. Dan ketika Elkana tahu, Elkana memilih berpihak kepada Hana dan bukan berpihak pada Penina. Itu sebabnya ayat 5 saya sedikit ganti, sebab seharusnya demikianlah bunyinya dalam bahasa sebenarnya. Itu sebabnya ayat 5 berkata, ketika Elkana melihat bahwa Penina menyakiti hati Hana, maka Elkana memberi kepada Penina 1 bagian, tetapi dia memberi kepada Hana 1 bagian lebih banyak daripada Penina. Artinya kalau Penina diberi uang jajan 1 juta, maka Hana diberi uang jajan Elkana 2 juta, 1 bagian lebih banyak daripada Penina. Kalau Elkana dapat keuntungan besar di pekerjaan, dia bagi keuntungan beri 10 juta pada Penina, maka dia akan beri 20 juta, 1 bagian lebih banyak kepada Hana, sebab dia memilih berpihak pada Hana, sebab dia mencintai Hana. Hanya karena Hana tidak bisa punya anak, maka pengharapan Elkana untuk punya anak bersama dengan Hana menjadi pupus dengan berjalannya waktu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, it's okay. Tapi 10 tahun berdoa minta anak belum dapat anak, 15 tahun berdoa minta anak belum dapat anak, 20 tahun berdoa minta anak belum dapat anak. Akhirnya Elkana tidak lagi berharap untuk punya anak dengan Hana, sebab dia sudah dapat anak dengan Penina. Dia tidak lagi percaya bahwa Tuhan bisa beri dia anak lewat Hana. Itu sebabnya kalau Anda baca ayat 8 dia bilang begini sama Hana, Hana, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tidak mau makan? Kenapa hatimu sedih? Dia berkata, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Artinya dia berkata, Hana, it's okay tidak punya anak, tidak apa-apa, asalkan engkau masih mempunyai aku, engkau punya segala-galanya. Bahkan kalau engkau punya aku, engkau punya lebih daripada 10 anak laki-laki. Sebab aku baik, aku berjalan bersama-sama dengan engkau, aku akan setia dengan engkau, I will stand by you, love you forever together di Spencer Center. Haleluya. Aku akan jalan sama-sama dengan engkau.
Penina menyakiti engkau, engkau tahu satu hal, aku bela kamu mati-matian. Sudahlah, gak usah berharap punya anak lagi, gak usah, engkau punya aku sudah cukup. Dengan kata lain adalah Elkana punya konsistensi, sama-sama bilang konsisten. Dia masih datang ke rumah Tuhan, dia masih berdoa. Tetapi walaupun dia datang ke rumah Tuhan, dia masih memberi persembahan pada Tuhan, dia masih berdoa pada Tuhan, tetapi dia tidak lagi percaya bahwa Tuhan bisa memberi dia anak lewat Hana. Dia punya konsisten sebab dia masih datang di rumah Tuhan, dia masih konsisten sebab dia masih memberi persembahan, dia masih konsisten sebab dia masih berdoa. Tapi yang hilang dalam Elkana adalah bukan konsisten, tetapi yang hilang adalah persisten. Sama-sama bilang persisten. Apa itu persisten, Pak? Ini saya katakan pada Anda sederhana. Konsisten adalah bentuk luar apa yang Anda dan saya buat, apa yang Anda dan saya kerjakan. Elkana konsisten sebab masih datang ke rumah Tuhan. Elkana konsisten sebab masih memberi persembahan di rumah Tuhan. Elkana konsisten sebab dia masih berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi Elkana tidak lagi persisten. Persisten adalah apa yang ada di dalam. Elkana masih berdoa, tetapi dia tidak lagi percaya bahwa Tuhan bisa memberi dia anak. Itu sebabnya dia bilang sama Hana, aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Artinya Hana jangan lagi berharap sama Tuhan, berharaplah kepadaku. Akulah yang akan pelihara hidupmu. Akulah yang akan memberi arti dalam hidupmu. Berharaplah padaku. Berarti dia sudah kehilangan satu hal. Dia kehilangan yang di dalam, bukan yang di luar. Dia kehilangan bukan doanya. Dia kehilangan keyakinannya. Dia tidak kehilangan kesetiaannya. Dia hanya kehilangan imannya. Doa dan doa, tapi dia tidak lagi percaya. Mari Bapak Ibu kita saling buka kartu. Mari kita saling buka kartu dan jujur satu sama lain. Waktu terutama kita teman-teman yang melayani Tuhan, waktu pertama kali kita melayani, kalau perlu kita doa 1 jam sebelum pelayanan, jujur atau jujur. Pertama kali kita mau melayani, kita datang di hadapan Tuhan 1 jam, kita doa di hadapan Tuhan, bilang Tuhan tanpa Engkau saya tidak bisa. Tuhan tanpa hadirat-Mu saya tidak akan pernah bisa melayani dengan benar. Kalau perlu doa puasa Ester, kita puasa Ester sekalian. Tetapi 10 tahun setelah Anda biasa melayani, saya mau bilang jujur, doa sebelum pelayanan sebenarnya seringkali hanyalah formalitas di antara para pelayan Tuhan. Sebab Anda sudah 10 tahun pelayanan, Anda sudah merasa bisa, Anda sudah jadi profesional dalam pelayanan. Anda sudah tahu tanpa perlu doa Anda bisa buat kok. Tanpa perlu doa Anda bisa khotbah. Tanpa perlu doa saya bisa khotbah. Tanpa perlu doa saya bisa WL. Tanpa perlu doa saya bisa main musik. Tanpa perlu doa saya bisa singer. Tanpa perlu doa saya bisa lakukan ini. Tanpa perlu doa. Sama saya sudah biasa lakukan. Konsisten masih konsisten. Pelayanan masih ada. Tetapi yang hilang adalah persisten. Dulu waktu kita nyembah Tuhan ya, tangan baru angkat air mata langsung menetes. Sekarang jangankan air mata menetes, tangan angkat pun sudah tidak pernah. Jangankan angkat tangan, selalu tangan sembunyi di bawah ketiak terus. Masih nyanyi, badan masih ada di gereja, badan masih ada di tempat ibadah, tapi hati sudah tidak di situ. Suami istri jujur. Berapa banyak suami istri masih tinggal dalam rumah yang sama. Bahkan mungkin masih tidur dalam ranjang yang sama. Cuma satu sudah belok kanan, satu belok kiri. Tapi yang paling menyakitkan adalah Anda boleh tinggal di rumah yang sama, tapi hati masing-masing sudah punya orang lain. Orang masih lihat Anda konsisten dalam pernikahan, masih tinggal dalam rumah yang sama. Tetapi hati istri sudah punya laki-laki lain, hati suami sudah punya perempuan lain. Yang hilang bukan konsisten, yang hilang adalah persisten yang di dalam. Itu sebabnya Wahyu 2 Tuhan Yesus menegur sidang jemaat Efesus, kita ayat terkenal. Dan dia bilang apa dalam sidang jemaat Efesus? Dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu.
So, aku tahu segala usahamu, aku tahu segala ketekunan, aku tahu. Artinya pelayanan masih ada, pelayanan masih jalan, program pelayanan masih ada, aktivitas rohani masih ada. Tapi kemudian dia berkata, tetapi aku menegur engkau sebab engkau telah meninggalkan. Yang hilang bukan aktivitas pelayanan, yang hilang adalah yang di dalam. Konsisten adalah what we do, apa yang kita lakukan. Persisten adalah why we do what we do. Kenapa kita melakukan itu? Tujuannya, alasannya, gairah kita mana? Ibrani pasal 10 ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat 36. Ayat terakhir kita buat malam hari ini. Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai 39. Ibrani 10:36. Sebab kamu memerlukan perseverance, persistensi, ketekunan. Dia tidak bilang sebab kamu memerlukan konsistensi. Dia bilang kamu perlu ketekunan, persistensi. Sebab supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, maka kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Anda mau menerima janji Allah? Anda mau melihat janji Allah digenapi? Amin. Anda mau melakukan, Anda mau menerima janji Allah, ada dua hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Nomor satu, lakukan segala kehendak Allah. Ketaatan. Ketaatan adalah kunci dari keberkatan. Ketaatan adalah kunci dari pemulihan. Ketaatan adalah kunci dari mujizat. Anda mau lihat janji Allah digenapi? Nomor satu, taat. Makanya Anda lihat semua pola janji Allah dalam Alkitab, kalau tidak mau dibilang semua, hampir semua. Hampir semua pola janji Allah dalam Alkitab selalu didahului oleh perintah, baru kemudian ditutup dengan janji. Kalau kamu buat ini, perintah, maka aku akan memberi ini, janji. Perintah lebih dahulu, baru janji. Kenapa hampir semua pola janji Allah dalam Alkitab dimulai dengan perintah, baru ditutup dengan janji? Gampang. Sebab cara untuk menerima janji Allah adalah dengan cara melakukan perintah Allah. Ketaatan adalah kunci terobosan. Ketaatan adalah kunci keberkatan. Ketaatan adalah kunci mujizat. Ketaatan adalah kunci pemulihan. Ketaatan adalah kunci kesembuhan. Ketaatan adalah kunci untuk melihat pintu terbuka. Kunci dari segala hal. Taat. Oh, tapi orang tanya, tapi Pak, saya sudah taat, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah puasa, saya sudah doa, saya sudah ngampuni, saya sudah memberi, saya sudah bantu pekerjaan Tuhan. Kenapa janji Tuhan belum digenapi? Ayat 36 berkata, sadar. Sebab ketaatan hanya hal pertama dari dua hal yang dia minta. Setelah itu, setelah kamu taat, dia berkata, saya harus buat apa? Dia berkata, dibutuhkan yang namanya ketekunan. Ada banyak orang bukan gagal pada ketaatan. Ada banyak orang tidak melihat janji Allah sebab mereka gagal ada dalam ketekunan. Tuhan tidak pernah punya pabrik mie instan, Tuhan tidak pernah punya pabrik kopi instan, Tuhan tidak pernah punya bisnis proses instan. Makanya ayat 37, kita baca 37 sampai 39 bersama-sama. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan dia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. 39 dengan suara nyaring bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Dia berkata, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, bukan orang-orang yang tidak persisten, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya. Dan karena kita percaya, konsisten tidak butuh percaya, persisten yang butuh percaya. Konsisten tidak butuh cinta, persisten butuh cinta. Konsisten tidak butuh tujuan, persisten yang butuh tujuan. Dan kalau kita percaya, satu kali kita akan mendapat hidup yang kekal bersama dengan Dia. Mari kita datang pada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Satu kali waktu saya ada di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat, ada satu masa dalam hidup saya, rasanya saya mau menyerah. Dan saya doa tanya Tuhan, Tuhan berapa lama saya harus sabar menghadapi masalah ini. Dan jujur, saya jujur dengan Anda, Tuhan buat saya hari itu Tuhan tidak bicara sama sekali. Saya tanya Tuhan, berapa lama saya harus sabar dengan persoalan ini. Tuhan tidak bicara. Berhari-hari saya tanya, saya tidak merasa Tuhan bicara sama sekali sama saya. Sampai satu kali saya tidak tahan. Saya berusaha untuk bertahan, tapi saya sudah tidak mampu. Dan dalam keadaan nangis saya teriak, Tuhan, berapa lama sebenarnya saya harus sabar menghadapi persoalan ini. Dan seperti biasanya Tuhan tidak jawab apapun juga. Hari itu saya nangis dan berkata, Tuhan harus jawab saya. Tuhan harus jawab saya tidak kuat. Berapa lama saya harus sabar? Dan hari itu saya rasa Roh Kudus bicara di hati saya dengan kuat. Sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Dan saya bilang, saya tahu Tuhan, saya tahu. Itu sebabnya saya tanya, berapa lama saya harus sabar? Kembali lagi suara itu menggema kuat di hati saya. Sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Saya bilang, iya Tuhan. Pertanyaan saya satu, berapa lama saya harus sabar? Dan Roh Kudus bicara sekali lagi, sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Hari itu saya mencoba bertahan dengan kekuatan saya. Hari lebih sehari saya lampaui, hanya bisa doa minta belas kasihan Tuhan. Sampai satu kali kembali lagi saya merasa tidak kuat. Saya datang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah coba bertahan. Tapi saya rasa saya sudah di titik penghabisan. Saya sudah tidak mampu untuk bertahan. Tuhan tolong kasih tahu berapa lama saya harus sabar. Kembali lagi suara itu keras di hati saya. Sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Saya bilang, saya tahu Tuhan, saya tahu. Saya hanya mau tahu berapa lama saya harus sabar. Suara itu kembali lagi kuat di hati saya. Sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Saya tidak tahan, saya bilang begini. Tuhan, kalau di depan saya ada handuk putih, saya sudah mau lempar handuk putih sama Tuhan. Saya sudah tidak kuat. Kalau saya bisa angkat tangan sekarang, saya angkat tangan. Saya sudah tidak mampu. Tuhan suruh saya sabar. Pertanyaan saya cuma satu, berapa lama saya sabar? Tuhan, gini saja. Saya jadi jemaat biasa saja. Saya kerja, saya berusaha. Saya tidak usah jadi pendeta. Hari itu tiba-tiba suara Roh Kudus berubah di hati saya.
Saya bilang saya sudah tidak kuat. Tiba-tiba suara Roh Kudus kuat dan berkata, tidak pernahkah kamu baca Wahyu 2 dan Wahyu 3? Pada 7 sidang jemaat, setiap kali saya selesai mengatakan itu pada 7 sidang jemaat, saya tutup dengan pola yang sama. Kalau kamu bisa bertahan sampai akhir, kalau kamu bisa menang, maka kamu akan beroleh mahkota kehidupan. Sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Hari ini saya bersyukur sebab saya tidak pernah menyerah hari itu. Hari ini saya bersyukur sebab saya tidak pernah berhenti hari itu. Sebab saya tahu satu hal, kalau kita bisa bertahan sampai akhir, maka kita menang. Dan bagi mereka yang menang, mereka akan menerima mahkota kehidupan untuk selama-lamanya. Satu kali waktu saya cerita pengalaman saya ini dengan Tuhan, menariknya ada seorang ibu duduk di bangku belakang. Dan waktu saya mulai cerita, saya punya masalah, saya tanya Tuhan, Tuhan tidak jawab. Ibu itu dalam hati berkata, oh persis. Saya juga tanya Tuhan, Tuhan gak pernah jawab. Berapa lama sih saya harus sabar? Dan waktu saya cerita, tiba-tiba Tuhan berkata, sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Dia jawab di hatinya, berapa lama harus sabar? Tiap kali dia bicara di hatinya, setiap kali dia bicara, semua yang dia bicarakan, saya jawab di mimbar saya lewat pengalaman saya seperti yang saya ceritakan pada Anda tadi. Dan dia kaget, berapa lama harus sabar? Saya mau menyerah, tiba-tiba saya berkata, hari itu saya berkata, kalau saya boleh lempar handuk putih, saya mau lempar handuk putih. Kalau saya bisa angkat tangan saya, dia kaget. Dia bilang, iya tapi berapa lama? Dia tanya di dalam hati, tiba-tiba saya berkata, Tuhan berkata, lihatlah Wahyu 2, Wahyu 3. Setiap kali aku berkata di sidang jemaat, apabila kalau kamu bisa bertahan sampai akhir, maka kamu akan, setiap kali dia jawab, Tuhan jawab lewat apa yang saya katakan. Dan hari itu, waktu saya mau pulang, dia cegat saya di jalan. Anda harus lihat air matanya yang menetes. Dia bilang, thank you. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tetap sabar, tetap percaya, tetap setia. Satu kali kalau saya bisa bertahan sampai akhir, saya pasti menang. Sebab saya punya mahkota kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat hidupanku, setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Bersyukur Tuhan atas lawatanmu pada malam hari melalui kebenaran firman Tuhan. Tiga oknum, tiga pribadi yang kami boleh pelajari malam hari ini. Elkana, Penina dan juga Hana. Kami boleh mendapatkan banyak hak dari tiga pribadi ini Tuhan. Di mana yang satu konsisten tapi berubah. Yang satu konsisten tidak berubah. Sedangkan perbedaan Elkana dan Hana, yang satunya Tuhan, dia hanya berubah, hanya konsisten di luar, tapi di dalam tidak. Dengan Hana dia konsisten di dalam terus.
Biar Roh Kudus meteraikan setiap firman bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh memiliki konsisten yang Tuhan kehendaki. Berkatai hamba-Mu Pak Doni Tuhan yang sudah jadi seremkat pada malam hari ini. Tambahkan hikmat karena hikmat baginya. Singkapkan rasa firman bagi dia. Setiap dia melayani bukan dia yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang berkata oleh dia. Sehingga setiap perkataan itu berkuasa menjadi berkat banyak orang, banyak keluarga, banyak jiwa, banyak bangsa, banyak negara. Sehingga melalui pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, untuk mereka dicukupi oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami berguna untuk menopang pelayanan di tempat ini. Yang memberikan persembahan kembali kelipat ganda. Dalam nama Yesus, semua mengasihi Tuhan, sama-sama katakan. Sambil persembahan dijalankan, mungkin ada pengumuman dari PD Elroy yang mau disampaikan, Pak Edi. Ya, Shalom, puji Tuhan ya. Saya berterima kasih sama Ibu, di mana atas doa Bapak Ibu sekalian, kita memang libur berapa minggu kita libur ya. Karena ya saya bersama istri sama anak kena Omicron ya. Jadi puji Tuhan ya, kami ya, atas doa Bapak Ibu sekalian, ya memang saya tetap bertahan ya. Karena saya sudah komit ya dari bernasar sejak saya bertobat tahun 90, saya tidak akan pernah ke dokter lagi karena tidak akan pernah minum obat lagi, tidak pernah ke hospital lagi. Dan saya berdoa terus dan puji Tuhan, selama Omicron saya tidak pernah ke dokter, tidak pernah minum obat. Hanya doa Bapak Ibu sekalian dan saya melangkah dengan iman. Ya, bagaimana langkah-langkah iman saya nanti khotbah minggu depan. Ya, nanti kita akan ke minggu depan bagaimana saya melangkah dengan iman dan Tuhan membela langkah iman saya dan saya sembuh, istri saya sembuh, ya, juga anak saya sembuh, cucu juga saya sembuh. Ya, hari ini Pak Doni ibadah yang pertama dari beberapa lama libur gitu ya. Puji Tuhan. Dan kita tetap doakan ya, konsisten dengan program-program kita ya. Kita tetap ada doa pagi di Instagram ya, ada Zoom meeting ya, juga ada doa puasa ya, juga libur di cabang-cabang libur juga di Perak ya, di Jember ya. Cuma yang di Manado tetap jalan ya. Itu sebabnya mari kita topang ya program-program kita. Oke. Dan juga ibadah ya, YouTube ini ya, ibadah ini kita adakan 4 kali ya sebulan, setiap minggu kita adakan ya, supaya kita semua jemaat diberkati oleh Tuhan ya. Oke, kita bangkit berdiri, tutup. Mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita semuanya merasakan Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kasih setia yang tidak pernah berubah. Katakan dengan iman, percaya saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berkati hari, percaya hari
jemaat Tuhan sendiri katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Dia teramat baik, amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nikmati kebaikannya, Tuhan Yesus. Amin. Untuk selamanya. Semua lambaikan tanganmu, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Siapa saudara? Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Jemaat, angkat tanganmu dan ulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa bangsa masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita, damai sejahtera, persekutuan, penghiburan, kuasa, urapan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang siap, yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Tuhan memberkati.